شفيع المرسلين يا خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awalan haya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana ni'aman kathiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma salatan wassalaman ila habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Amma ba'du. Alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ila an-nur wa hamalan nasa min zamani jahiliyah ila zamani islamiyah biiznillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat kita pada Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berlapaskan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami akan menjelaskan dan menyampaikan tentang suatu hal yang bertemakan makna di balik satu kata yang sesungguhnya. Apa maksudnya itu? Makna dari satu kata yang sesungguhnya. Kata ini semua orang tahu. Semua orang tahu maksud dari kata ini. Dan semua orang juga tahu apa bentuk wujud dari kata ini. Tetapi kebanyakan orang tidak mengetahui apa hakikat sesungguhnya, makna sesungguhnya dari kata ini. Apakah dia bahagia? Apa itu bahagia, wahai ikhwan fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika mendengar kata bahagia, pasti kebanyakan dari kita yang terlintas adalah menyenangkan, bahagia, tersenyum, melihat sesuatu hal kita nyaman, enak. Itu memang benar, tapi ketahuilah itu hanyalah bagian-bagian dari kata bahagia yang sesungguhnya. Hanyalah sebuah penjabaran saja dari kata bahagia, bukan bahagia yang sesungguhnya. Jadi apa makna bahagia yang sesungguhnya? Bahagia dalam bahasa Arab disebut dengan sa'id. Untuk wanitanya disebut sa'idah. Berarti kalau seorang laki-laki yang bahagia, sa'id. Kalau seorang wanita yang bahagia, sa'idah. Jika ingin membedakan yang laki-laki dengan yang perempuan, yang pria dengan wanita, maka hanya perlu ditambahkan ta marbuto di ujung. Mukmin, mukminah atau mukminat. Muslim, muslimat atau muslimat. Sa'id, sa'idatun atau sa'idah. Musib, musibah. Tapi jangan diartikan kalau musibah itu berasal dari wanita, tidak. Itu hanyalah sebuah kata. Jadi apa makna dari bahagia yang sebenarnya? Ada seseorang kaya, dia menaiki sebuah kuda, naiki sebuah kereta kuda yang besar, yang mewah, yang cantik, megah. Lalu dia berjalan dengan kuda itu. Sampainya di pertengahan jalan, dia melirik atau melihat ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan dia, lalu dia melihat ada sebuah tanaman sawah yang sangat hijau. Lalu di tengah-tengah itu dia melihat ada seorang anak kecil bersama ibunya, sedang membawa makanan bekal menuju apa? Menuju pondok. Menuju pondok yang ada di tengah sawah. Sambil membawa makanan menuju pondok di tengah sawah. Lalu sang pria ini melihat ke tengah sawah itu, ternyata di pondok sudah ada yang menunggu. Dia adalah ayah dari anak itu dan suami dari istrinya.
Lalu anak dan ibu ini datang ke sana membawakan makanan untuk suaminya. Suaminya pun senang ketika dia sedang lapar menunggu makan siang pun akhirnya datang. Lalu mereka dengan bahagianya makan di sana. Setelah itu seorang kaya yang berada di dalam kereta tersebut, yang megah, yang besar, yang cantik itu, dia berkata, "Oh ya Allah, bahagianya menjadi seorang petani ketika perut sedang lapar, seorang istri dan anak datang membawakan makanan. Bahagianya mereka. Haus dan lapar mereka hilang. Minuman itu menghilangkan dahaganya, dan makanan itu menghilangkan rasa laparnya, dan rindunya pun hilang karena istri dan anaknya datang berada di sekitar dia." Kenapa bisa seorang kaya yang memiliki kereta besar, megah, mewah itu malah mengatakan enaknya menjadi seorang petani? Kenapa? Apakah dia tidak bahagia? Lalu seorang petani ini melihat ke arah kereta tersebut. Ya Allah, begitu bahagianya memiliki kereta yang besar, megah, mewah seperti itu. Berbeda dengan aku yang ada di sini, hanya duduk diam berada di pondok tua. Hanya duduk diam berada di pondok tua di tengah sawah ini. Seorang petani yang dibilang orang kaya itu senang, malah dia tidak senang dengan hidupnya. Malah dia lebih senang melihat orang kaya ini naik kereta. Ketahuilah bahwa kaum muslimin dan muslimat, bahwa mereka berdua pada hakikatnya sebenarnya dua-duanya tidak bahagia. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka tidak mensyukuri hidup mereka. Karena itulah mereka tidak bahagia. Jadi apa hakikat sebenarnya dari bahagia? Apa bahagia itu? Di mana bahagia itu? Dan bagaimana bentuk bahagia yang sebenarnya? Yang sesungguhnya itu seperti apa? Bahagia itu ketika hati kita lapang menerima apapun yang datang. Itulah bahagia yang sesungguhnya. Insyirahus sadru, ketika hati lapang apapun yang datang. Maksudnya apa? Nabi Musa alaihissalam pernah bertarung, pernah bermusuhan dengan ayah angkatnya yaitu Fir'aun alaihissalam. Lalu Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbisrahli ya Rabb, Rabbisrahli ya Rabb, lapangkan dadanya, ya Allah, ya Rabbku, lapangkan dadanya. Ketika kakinya pecah, ketika bibirnya berdarah-darah, kelopak matanya berdarah-darah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau masih tersenyum ketika dia dilumuri darah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dadanya bahkan sebelum beliau meminta untuk melapangkan dadanya. Inilah bedanya Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa meminta dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sementara Nabi Muhammad SAW belum meminta, dah dibagi dah diberikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dua kali disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada Nabi besar kita Muhammad SAW bahkan sebelum beliau memintanya. Ayahanda, ibunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lapang dada ini dari mana? Dari hati. Semua itu berawal dari yang namanya hati, niat. Jika niat kita lurus, insya Allah kelakuan kita, pemikiran kita akan lurus. Tetapi ketika niat kita melenceng, maka perbuatan dan pemikiran kita pastilah akan melenceng pula. Karena itu di dalam satu hadis arba'in
Imam An-Nawawi yang pertama dijelaskan, setiap amal itu tergantung dari niatnya. An Amiril Mu'minina Abi Habsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli fahijratuhu ila Allahi wa rasuli wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abu Habs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang itu hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena harta dunia yang hendak diraihnya dan wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Diriwayatkan oleh dua imam ahlul hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Badziba Al-Bukhari dan Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi dalam kitab Sahih, keduanya yang merupakan kitab hadis yang paling sahih. Jadi maksud hadis ini apa? Setiap amal itu tergantung pada niatnya. Jika kita berniat, ya Allah, aku salat karenamu ya Allah, maka Allah akan menilai salat kita itu karena dia, karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jika kita salat hanya untuk apa? Hanya untuk supaya Allah melihat, si Anu rajin ya, dia rajin ya, rajin salat ya. Jika kita hanya memikirkan hal yang seperti itu, maka hijrah kita, maka salat kita itu dinilai karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak di hari kiamat kelak, maka Allah akan menyuruh kita untuk meminta pahala kepada orang tersebut, kepada orang yang karena kita itu ingin supaya orang melihat, jadi mintalah pahala kepada orang yang melihat itu. Itulah kata Allah di hari kiamat kelak. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Ketika hati kita lurus, ketika kita ingin berbuat baik, ketahuilah insya Allah akan ada jalannya. Bahkan ketika kita mau sholat ke masjid, tetapi kata hujan yang sangat luar biasa derasnya, karena itu kita tidak bisa pergi ke masjid, tapi niat kita ingin sholat ke masjid, lalu kita sholat di rumah, ketahuilah bahwa saudaraku-saudaraku sekalian, sholat kita itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama seperti apa? Seperti orang yang sholat di masjid. Kenapa? Karena kita sudah meniatkan seperti itu. Karena niat kita yang begitu besar, walaupun kita tidak kesampaian, tapi Allah sudah mencatat pahalanya sama dengan orang yang sholat di masjid tadi. Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan dosa kita? Ketika kita ingin meniatkan seperti ini, ketahuilah bahwa teman-temanku, ikhwan fillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berniat ingin melakukan dosa, tetapi kita masih mampu menahan diri kita, insya Allah dengan izin Allah, maka kita belum termasuk tercatat orang yang berdosa. Itulah bedanya niat yang baik dengan niat yang jahat. Ketika kita berniat yang baik tapi tidak kesampaian, maka sudah dicatat pahala dengan kita. Tetapi ketika kita niat yang jahat tetapi belum sampai, kita masih bisa menahannya, kita masih mampu untuk menahan supaya kita tidak melakukan kejahatan, insya Allah belum dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan kebaikan dengan kejahatan, perbedaan yang baik dengan yang jahat. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita berbuat baiklah karena Allah. Ketika kita menyukai suatu hal, sukailah karena Allah. Ingin menikah, menikahlah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyeru kepada umatnya seluruhnya untuk menikah. Karena itu umat Nabi Muhammad diwajibkan untuk menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena nafsu, bukan karena harta, bukan karena yang lain-lainnya. Ketahuilah, jika niat kita melenceng karena harta dan karena nafsu, karena kecantikannya, maka
kita akan meninggalkan dia karena harta pula, karena kecantikannya pula, karena tubuhnya pula. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ayahanda ibunda yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi راحوا كل شي ناسين اجامل مرة مرتين ادور معك وكل زين حتى المستحن شال